Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 4. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang telah mempelajari masalah-masalah ekonomi pada rakyat yang sudah dihami dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, atau juga negara kesejahteraan. Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi pada pemilik modal dengan seorang buruh yang miskin dan melarang suatu penumpukan kekayaan. Kemudian ekonomi pada kacamata Islam adalah suatu tuntutan kehidupan dan juga anjuran yang mempunyai dimensi ibadah dan moral syariah Islam. Tujuan ekonomi syariah yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua ada persaudaraan dan keadilan universal. Yang ketiga distribusi pendapat dan kekayaan yang merata. Yang keempat kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi Islam dalam kalangan perdesaan dan masyarakat sangat baru bagi penduduk yang beragama Islam. Ekonomi Islam dikembangkan guna untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam agar menjalani ekonomi sesuai syariat agama Islam, yaitu yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan melainkan dari hal-hal yang konvensional atau tidak bersyariah Islam. Karena yang kita terapkan dalam masyarakat beragama Islam bukan hanya untuk keuntungan semata atau kepentingan pribadi saja, akan tetapi kita harus menguntungkan untuk kemakmuran masyarakat secara bersama dan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangatlah pesat, di mana pandemi saat ini ekonomi syariah turut terguncang. Bank Syariah Indonesia atau BSI saat ini sudah memiliki cabang yang banyak meskipun tergolong bank baru, tetapi peminatnya sendiri banyak. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa BI mengoptimalkan ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak COVID-19. Ini didukung dengan perluasan ekonomi syariah yang didukung dalam sektor HVC. Perekonomian nasional yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pemerintahan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama bersinergi memperkuat lembaga jasa keuangan syariah Indonesia melalui peningkatan kemampuan permodalan dan sumber daya manusia serta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah untuk merealisasikan potensi keuangan syariah yang begitu besar dengan jumlah penduduk 200 juta orang. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kekuatan ekonomi syariah juga didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional yang semakin fokus dengan penetapan peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya ini, dalam ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktik nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia, seperti halnya yang pertama berhutang dengan akad tanpa adanya riba, melakukan hutang yang diperbolehkan dalam syariat Islam kepada orang atau lembaga yang akan dipinjami hartanya. Dalam meminjam harta, kita harus ada kesepakatan antara si peminjam dengan orang yang meminjam. Terus
harta tersebut untuk mengembalikan hartanya pada jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada akad jual beli bisnis online. Dalam perkembangan pada zaman sekarang dapat kita lihat dalam hal jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan melalui proses online dapat dilakukan akad jual beli. Pada bisnis jual beli online juga harus memenuhi syarat Islam untuk melakukan akadnya, diantaranya akad jual beli. Yang pertama itu murabaha, yaitu akad jual beli barang tersebut harus sudah ada di tempat atau harus sesuai dengan gambar yang sudah tersedia dan harganya harus sudah disepakati antara kedua belah pihak yang terdiri dari harga perolehan dan margin keuntungan. Yang kedua itu ada salam, yaitu bentuk akad jual beli yang harus sesuai dengan pesanan yang sudah disepakati, di mana dalam segala sesuatu yang terkait spesifikasi baik jenis barang, kualitas dan kuantitas barang tidak boleh ditutupi. Yang ketiga adalah istisna, yaitu akad jual beli barang pesanan seperti halnya akad salam, akan tetapi pembayarannya biasanya dapat dilakukan dengan angsuran. Selanjutnya itu bank syariah. Dalam bank konvensional yang sudah ada banyak di negara Indonesia dengan bank syariah yang belum seberapa banyak dibandingkan dengan bank konvensional, akan tetapi cara kerjanya pun juga sangat berbeda. Selanjutnya itu jual beli produk halal. Jual beli dalam transaksi ekonomi Islam untuk menjual produk yang halal memiliki perjanjian atau syarat untuk melakukan transaksi tersebut. Yang pertama itu tidak boleh adanya sistem atau unsur yang haram dalam produk yang akan dijual karena kita menerapkan sistem Islam. Jadi secara tidak langsung produk yang akan kita jual belikan harus halal, tidak boleh haram seperti makanan yang mengandung babi atau minuman yang memabukkan dan produk yang lainnya yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua itu tidak boleh adanya produk yang diharamkan seperti dari hasil penipuan, pencurian, ketidakjelasan akan pemiliknya tersebut. Yang ketiga yaitu dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan, harus melalui suka sama suka antara produk tersebut dengan orang yang akan membelinya. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.